my side. And I don't wanna wait, love, cause you're keeping me alive. Jepang, Australia, Arab Saudi adalah raksasa Asia yang sudah jadi langganan Piala Dunia dalam beberapa periode terakhir. Sementara China dan Bahrain berstatus sebagai tim kuat Asia yang kerap jadi sandungan para raksasa. Indonesia datang sebagai penantang di grup C dengan status tim semenjana Asia. Meski begitu, Garuda datang melawan kemustahilan dan bersiap menebar ancaman bagi para rival. Menghadapi round 3, timnas Indonesia datang bukan sebagai tim pelengkap saja. Garuda berniat menciptakan neraka bagi semua lawan mereka di grup C. Untuk bisa terbang tinggi hingga ke Piala Dunia 2026, Garuda akan memanggil pulang para putra pertiwi dari seluruh penjuru dunia. PSSI dan Sintayong sepakat mengupgrade semua lini di timnas Indonesia dengan memanggil pemain keturunan berkualitas ke skuad Garuda. Lantas, siapa saja yang akan dipanggil untuk memperkuat Garuda di round 3 nanti? Sebelum kita bahas, kalian boleh subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dunia Tifosi. I need someone I can trust for keeping. It never comes easy. Believe me, believe me. Di sektor penjaga gawang, timnas Indonesia sebenarnya sudah memiliki Martin Paes. Namun proses perpindahan federasinya mengalami kendala, sehingga belum bisa membela timnas Indonesia. Salah satu esko PSSI Arya Sinulinga menuturkan kalau PSSI tengah mengerahkan semua pihak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah Martin Paes. PSSI menargetkan kalau pemain yang sedang jadi incaran klub Serie A itu akan tersedia untuk timnas Indonesia pada September nanti. The stutter step. Oh, big save from Paz. The follow-up, another big save on the doorstep. There's shouts for offside. He's up for this challenge. Kikanovic off to the races. He's passed it. Bianca! That one is palmed away by Martin Paz. Called into action. Good run to the byline, and he lifts it in where it is hit and saved brilliantly to his right. Off the mechanic got on the end of it. Only one goal in Major League Soccer for Anthony. Sejauh ini timnas Indonesia memang sudah memiliki stok yang lumayan untuk posisi pemain belakang. Namun untuk menghadapi jadwal pada round 3 kualifikasi Piala Dunia, tak ada kata cukup untuk pemain belakang. Lini belakang merupakan posisi yang rawan terkena akumulasi kartu dan sangat rentan mengalami cedera. Untuk itu dibutuhkan stok pemain belakang yang memiliki kualitas merata, sehingga kedalaman skuad tetap terjaga meski ada pemain yang berhalangan tampil. Beberapa nama di posisi belakang sedang didekati oleh Sintayong dan PSSI. Kevin Dijk dan Miss Hilgers jadi pemain anyar yang santer diberitakan akan dinaturalisasi. Baru-baru ini klub Kevin Dijk memberikan kode kalau pemain mereka sedang dalam proses perpindahan negara. Sementara Miss Hilgers menebar kode misterius setelah timnas Indonesia memastikan langkah lolos ke round 3. Bek tengah FC20 itu memposting tangannya memakai gelang berwarna merah putih dengan gestur menunjukkan angka 3. Kode itu diartikan kalau Miss Hilgers akan berseragam merah putih pada round 3 nanti. Pemain lain yang juga jadi incaran untuk dinaturalisasi adalah Tristan Guier. Pemain Ajax Amsterdam itu mengaku tertarik membela timnas Indonesia, namun belum mau terburu-buru menentukan pilihannya. Peluang bermain di Piala Dunia bisa jadi pertimbangan Guier untuk memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Our love it won't fade out. There's no doubt we're here now. I know it never comes easy. Believe me, I need someone I can trust worth keeping. It never comes easy. Believe me, believe me. And when my soul came crashing down, you fell in my... Menghadapi para raksasa Asia, Indonesia membutuhkan gelandang yang mampu membuat permainan Garuda lebih hidup. Sintayong butuh gelandang pemutus serangan lawan untuk membawa tim keluar dari tekanan. Jairo Ridward jadi pemain yang tepat untuk mendampingi Tom Haye di lini tengah Garuda. Sebelumnya, PSSI sangat tertarik membawa Jairo Ridward ke timnas Indonesia. Sang pemain juga sangat berhasrat untuk membela negara leluhurnya itu. Namun tiba-tiba, PSSI mengendorkan pendekatan mereka dengan Jairo Ridward. PSSI berpikir kalau Jairo sudah tidak bisa lagi membela timnas Indonesia karena sudah memiliki 3 caps di timnas Belanda. Padahal jika merujuk pada aturan baru FIFA, Jairo Ridward masih bisa berpindah tim nasional.
Berdasarkan poin-poin berikut ini membuat peluang Jairo masih terbuka untuk memperkuat Garuda. 1. Capsnya di timnas sebelumnya tidak lebih dari 3. 2. Sang pemain sudah tidak membela tim nasional selama 5 tahun. 3. Belum pernah bermain di turnamen internasional seperti Piala Dunia dan turnamen konfederasi di bawah FIFA. 4. Sang pemain masih berusia di bawah 22 tahun ketika terakhir bermain di timnas sebelumnya. Jika merujuk pada poin-poin tersebut, maka Jairo De Wordt masih bisa membela timnas Indonesia meski sudah memiliki 3 caps di timnas Belanda. Demi bisa mengimbangi kekuatan lawan di grup C, Garuda harus menambah kekuatan lini serang. Pasalnya, Sintayong mengeluhkan ketajaman para penyerang Garuda saat menghadapi Filipina lalu. Jujur, saya tidak bisa memberikan nilai baik kepada lini depan. Mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya masih akan terus mencari pemain-pemain depan yang lain, ungkap Sintayong. Dan Rhodes bisa menjadi opsi untuk memperkuat lini depan Garuda. Winger 22 tahun itu juga dikabarkan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Musim lalu, Rhodes tampil reguler bersama FC Twente di Eredivisie Belanda. Ia berhasil mengoleksi 9 gol dan 10 assist di seluruh kompetisi. Pemain berdarah Palembang itu bisa diandalkan untuk menambah variasi serangan Garuda. Kelincahan Dan Rhodes di sayap kanan akan membuat permainan Garuda lebih bervariasi. My soul came crashing down. You fell in my life somehow. I want you by my side till the afterlife, till the afterlife, till the afterlife, till the afterlife. I don't wanna wake up if you're not by my side. Mendatangkan Oli Romeni ke timnas Indonesia juga akan jadi solusi untuk mempertajam lini serang Garuda. Pemain FC Utrecht itu bisa dijadikan sebagai pendulang gol bagi timnas Indonesia. Insting mencetak golnya yang tinggi akan jadi ancaman serius bagi para lawan Garuda di round 3. Selain Rose dan Romeni, Milion Manhoef dan Siti Van Hooijdonk bisa jadi opsi lain untuk memperkuat lini serang Garuda. Bahkan, Jan Madsen bisa jadi opsi paling mewah. Mantan pemain Chelsea itu tidak mendapatkan satu kesempatan bermain bersama Belanda di Euro lalu. Hal itu membuat peluang Indonesia membajak winger lincah itu terbuka lebar. Itulah beberapa pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia untuk mengupgrade kekuatan Garuda di semua lini. Jika para pemain itu bisa didatangkan, maka timnas Indonesia akan menjadi grup C sebagai neraka bagi semua lawan-lawan Garuda. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.